banyak keutamaan umat baginda Rasul. Karena apa? Karena keutamaan baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Punya doa andalan ya, doa pamungkas yang dimana semua para nabi, para rasul sudah minta di dunia, sudah diminta semua. Tapi baginda Rasul punya andalan, doa yang belum diminta di dunia, tapi nanti untuk di akhirat hari pembalasan, hanya untuk umat baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, yaitu syafaat, syafaat kubra atau utmah dan syafaat sughra. Ada syafaat besar, ada juga syafaat kecil. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita ikuti petunjuk pola hidup baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Bersabda yang artinya, ibadah umatku yang paling utama adalah bacaan Al-Quran. Masya Allah. Jadi Rasulullah sudah beritahukan bahwasanya ibadah yang paling utama umatku adalah membaca Al-Quran. Hadirin khanullah subhanahu. Oleh karena itu, mari kita biasakan untuk membaca Al-Quran dengan mushaf Al-Quran. Mushaf bukan dengan HP, tapi dengan mushaf Al-Quran yang ada tulisannya, tertulis jelas, tidak tercampur oleh yang lainnya. Tapi kalau HP kan tercampur dengan yang lainnya. Hadirin hadirat bukan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ibadah membaca Al-Quran adalah ibadah termasuk yang paling utama, afdol? Coba kita hadirin yang bukan Allah, kita renungkan. Yang pertama, siapa yang membaca Al-Quranul Karim dengan tartil, insya Allah yang pertama yang didapat adalah sawab, pahala. Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu ada pemberian Allah, karena Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada hamba yang membaca Al-Quran 1 huruf 10. Masya Allah. Yang lain nggak bisa nandingin, bacaan lain nggak bisa. Saudaraku bukan Allah Subhanahu wa taala. Basmalah aja 19 huruf kali 10 190 kebaikan, itu baru basmalah. Bagaimana kalau per ayat yang lainnya, kemudian per surat? Masya Allah. Itulah keutamaan umat baginda Rasul, itu dengan baca Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua yang akan didapat apa lagi? Mimnya apa? Munajat, masalah. Siapa membaca Al-Quran berarti dia sedang munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran itu sendiri tidak ada apa? Ada doa-doa. Kita niat karena Allah Subhanahu wa taala kita baca Al-Quran. Tapi dengan baca Al-Quran seakan-akan kita ini berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ada permintaan, ada perlindungan. Jadi orang yang baca Al-Quran itu sama dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau selesai baca Quran, tutuplah dengan doa. Saudaraku yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang bukan Allah. Kemudian apa yang akan didapat lagi? Yang dapat lagi adalah apa? Syifa. Syifa itu apa? Obat. Hadirin, obat secara rohani dan juga obat jasmani. Hadirin Allah semua, siapa yang baca Al-Quran berarti dia akan mendapatkan apa? Syifa, ya. Syifa, obat penawar. Bahkan dalam hal itu rahmatnya, hidayahnya akan didapat. Nah, syifa lima fis sudur, bisa obat yang ada di dalamnya, bisa obat untuk jiwa, bisa obat untuk hati, bisa obat untuk anggota tubuh. Hadirin hadirat bukan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata semuanya adalah kehendak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapat lagi orang baca Al-Quran? Yaitu apa? Ilmu.
Orang yang baca Al-Quran akan dapat ilmu. Masya Allah. Coba kita baca, kita lihat artinya. Di situ ilmu mulai surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Apakah kita sudah pernah membaca terjemahannya khatam? Ya kalau yang sudah bisa berbahasa Arab lain, ya lebih banyak taunya. Tapi dibantu kalau kita nggak tahu, kita lihat artinya. Akan dapat ilmu orang baca Quran itu. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak disadari Allah akan berikan ilmu. Mungkin dengan baca kita lihat, mungkin Allah akan berikan ilmu ilham yang lainnya. Itu hanya semata-mata untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapat lagi baca Al-Qur'an? Yang didapat lagi adalah apa? Didorong untuk beramal. Paling tidak 5 perkara ini yang akan didapat. Yaitu yang pertama, orang baca Al-Quran dapat pahala. Yang kedua, berarti dia munajat. Yang ketiga, dia akan mendapatkan obat penawar. Yang keempat, dia akan mendapatkan ilmu. Yang kelima, dia akan mendapatkan dorongan untuk beramal soleh, melaksanakan perintah, menjual larangannya, dan menerima ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pantas Bang Rasul mengatakan, ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah membaca Al-Quranul Karim, sehingga hidayah Allah akan berikan. Dan juga satu, jangan lupa, kita akan mendapatkan syafaat pertolongan nanti dari kemudian hari pembalasan, yang akan membela, yang akan berikan pertolongan. Amin ya Rabbal